Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa masuk ke dunia yang diciptakan oleh sebuah novel? Novel bukan hanya cerita, tetapi seni merangkai imajinasi dan emosi. Hari ini saya akan membahas bagaimana sebuah novel dirangkai, mulai dari mencari ide, membangun alur, hingga menyelesaikan naskah. Perkenalkan, saya akan Zahra Nur Hikmat dari absen 15, kelas 12 IPA 7. Langsung saja kita mulai novel dengan judul Langit yang Kita Jangkau. Tema dari novel ini adalah perjuangan meraih mimpi dalam dunia yang penuh dengan tantangan, disertai kisah persahabatan dan cinta yang tumbuh perlahan dari ketulusan hati. Tokoh dan karakter. Terdapat 4 tokoh dominan dalam cerita ini, dan tokoh utamanya yaitu Lara. Lara ini adalah protagonis utama, tokoh yang menjadi pusat cerita. Sebagai seorang gadis muda yang penuh ambisi, Lara itu mempresentasikan perjuangan untuk meraih mimpi meski dibebani banyak tantangan. Perannya itu membangkitkan simpati pembaca karena sikapnya yang pekerja keras dan ketulusannya mencintai keluarga dan juga sahabatnya. Lalu yang kedua ada Arga. Arga ini memiliki karakter tritagonis. Arga itu sahabat sekaligus pendukung setia Lara yang menjadi peran pembantu penting dalam cerita. Meski ia itu seringkali berada di balik layar, tetapi keberadaannya itu menjadi pilar emosi bagi Lara. Memberikan motivasi yang tidak henti-henti, ia juga menambah dinamika cerita dengan konfliknya sendiri, yaitu memendam rasa tapi takut untuk mengungkapkannya. Ketiga, ada tokoh bernama Bastian. Bastian ini memiliki karakter antagonis karena dia itu sebagai teman baru di kampus. Bastian ini memiliki karakter dualitas. Awalnya ia itu tampak sebagai pendukung Lara, tetapi ambisi pribadinya itu untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal membuatnya memiliki sifat kompetitif. Bahkan ia itu kadang manipulatif, yaitu menjadi simbol tekanan dan tantangan eksternal bagi Lara. Dan yang terakhir ada Aluna. Aluna ini kakak perempuan Lara yang berperan sebagai mentor sekaligus ibu pengganti. Aluna ini adalah sosok dewasa yang bijak, selalu memberikan motivasi kepada Lara saat ia ragu dengan mimpinya. Alur yang digunakan ini adalah alur maju. Awal ceritanya dimulai dengan Lara yang baru diterima di jurusan impiannya, yaitu ilmu lingkungan di universitas ternama. Bersama Arga sahabatnya, ia merayakan keberhasilan ini. Namun, perjalanan Lara itu tidak mudah karena keterbatasan ekonomi dan tekanan akademik. Konfliknya dimulai ketika Lara itu mulai merasakan beban yang besar di kampus. Ia berjuang keras sambil bekerja paruh waktu untuk membantu keluarganya. Di tengah perjuangan ini, Bastian muncul sebagai teman baru yang selalu memberi dukungan dan membuat Arga itu merasa tersaingi. Dan Lara harus menghadapi pilihan sulit antara fokus pada mimpinya atau mengatasi perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Klimaks dari cerita ini yaitu sebuah kecelakaan membuat Lara yang harus menghadapi trauma masa lalunya sekaligus menunda langkahnya meraih mimpi. Dalam masa sulit ini, ia menyadari betapa pentingnya keberadaan orang-orang di sekitarnya. Arga, Bastian, dan juga Aluna bersama-sama mendukung Lara untuk bangkit kembali. Dan akhir dari cerita ini adalah Lara berhasil meraih mimpinya dengan memenangkan kompetisi penelitian yang menjadi batu loncatan untuk masa depannya. Ia juga berdamai dengan perasaannya terhadap Arga, menyadari bahwa cinta sejati adalah yang selalu ada tanpa pamrih. Latar atau setting. Pertama, kota kecil. Tempat Lara dibesarkan menggambarkan kehidupan sederhana dan perjuangan keluarganya. Kedua, ada kampus besar. Lokasi utama yang menunjukkan kerasnya perjuangan akademik Lara. Ketiga, ada hutan penelitian. Tempat Lara mengembangkan proyek lingkungan sekaligus lokasi momen emosional antara tokoh-tokoh utama. Lalu yang terakhir ada rumah Arga. Tempat penuh kenangan masa kecil Lara dan juga Arga yang sering menjadi pelarian Lara dari tekanan.
Gaya bahasa. Pertama, gaya bahasa naratif. Gaya bahasa naratif ini digunakan untuk menggambarkan perjalanan hidup Lara secara mendetail. Misalnya, deskripsi perjuangan Lara digambarkan dengan narasi yang emosional untuk menarik empati pembaca. Kedua, ada majas yang digunakan. Ada majas personifikasi. Majas personifikasi ini memberikan sifat manusia pada objek atau suasana untuk menciptakan nuansa emosional. Contohnya, langit sore itu seperti menatapku dengan iba, seolah tahu betapa lelahnya aku menjalani hari. Kedua, ada majas metafora. Majas metafora ini digunakan untuk menggambarkan perasaan dengan keadaan karakter dengan perumpamaan yang mendalam. Contohnya, aku merasa seperti kapal yang terombang-ambing di lautan tanpa arah dan tanpa tujuan. Ketiga, ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini digunakan untuk menggambarkan besarnya perjuangan dan tekanan yang dialami oleh Lara. Contohnya, rasanya seperti seluruh dunia menekan pundakku saat aku melihat daftar tugas yang belum kuselesaikan. Kemudian ada majas simile. Majas ini digunakan untuk membandingkan sesuatu secara eksplisit menggunakan kata-kata seperti atau bagai. Contohnya, aku berjuang seperti seorang pendaki yang hampir menyerah di tengah gunung tinggi. Berikutnya ada majas ironi. Majas ini sering muncul dalam dialog atau interaksi antar tokoh, terutama saat Bastian berusaha terlihat mendukung tetapi diam-diam menjatuhkan Lara. Contohnya, kamu hebat Lara, tapi mungkin proyek ini terlalu besar untukmu. Berikutnya sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama atau tunggal dari Lara. Pembaca ini diajak untuk merasakan perjuangan, konflik batin, dan pertumbuhan karakter Lara dari sudut pandangnya sendiri. Berikutnya ada amanat. Yang pertama yaitu kerja keras dan tekad adalah kunci untuk meraih mimpi, meskipun tantangan menghadang. Kemudian, dukungan orang terdekat dapat menjadi kekuatan terbesar dalam menghadapi kesulitan. Cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang hadir dengan tulus untuk mendukung kebahagiaan orang yang kita sayangi. Dan yang terakhir, jangan biarkan trauma masa lalu menghadapi langkah menuju masa depan yang cerah. Ringkasan cerita. Ringkasan cerita dari novel ini yaitu Lara, seorang gadis sederhana dari kota kecil, memiliki mimpi besar menjadi ilmuwan lingkungan. Setelah diterima di universitas impiannya, Lara harus menghadapi kerasnya kehidupan kampus, tekanan ekonomi, dan tantangan dalam menyeimbangkan studi serta pekerjaan paruh waktu. Di kampus, ia bertemu dengan Bastian, seorang mahasiswa kedokteran yang serius namun perhatian. Persahabatan mereka berkembang, tetapi kehadiran Bastian ini menciptakan ketegangan dengan Arga, sahabat masa kecil Lara yang diam-diam menyukainya. Ketiganya itu harus menghadapi konflik batin masing-masing, terutama Lara yang terjebak antara mengejar mimpinya atau mengatasi perasaan-perasaan baru yang tumbuh di hatinya. Konflik ini memuncak ketika sebuah kecelakaan membuat Lara terpaksa menunda langkah menuju impiannya. Dalam masa sulit ini, dukungan tulus dari Arga, Bastian, dan Aluna membantunya bangkit kembali. Lara akhirnya berhasil memenangkan kompetisi penelitian lingkungan, menjadi titik awal keberhasilannya sebagai ilmuwan muda. Di akhir perjalanan, Lara itu menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu harus memilih, tetapi tentang memahami bahwa orang-orang yang mencintainya itu ada untuk mendukungnya tanpa pamrih. Sekian presentasi mengenai merangkai novel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.